Hello, please welcome to our meeting. Selamat datang di pertemuan kita, our English class, di kelas bahasa Inggris with me Miss Clara, dengan saya Ibu Clara. So what material we have to talking about today? Today we have to talking about procedure text. Kita akan belajar tentang text procedure, tetapi before we are going to talk more about procedure text, sebelum kita belajar tentang teks prosedur, let us study this video ya. Ini videonya dibuat oleh kakak. Hello guys! Today we will tell you the tutorial how to make chocolate layer vanilla pudding. Okay, before we start, we will introduce ourselves. My name is Fanny. Hello, my name is Chiquita. Okay, let's start the tutorial. Needed 1 vanilla pudding powder, 2 chocolate flavored biscuit, 3 chocolate milk, and 4 water. Most used pudding mold, 2 ice cream stick, 3 pan, spoon, and the last 2. Yay! Prepare a pan and pour water. Pour the vanilla pudding into the pan. After boiling, remove from the heat the mold containing chocolate biscuit. Pour in the mold. Dari pagi sampai pagi main. Well, my dear students, kita lanjutkan di materi kita, yaitu video singkat tentang text procedure. Well, in this unit we learn to, jadi pada bab ini kita akan belajar tentang the first one, identify the function of procedural text, and then the next is identify the parts of a procedural text and make a good procedural text. Baik, yang pertama mengidentifikasi fungsi dari teks prosedur, yang kedua mengidentifikasi bagian-bagian dari teks prosedur, yang terakhir membuat teks prosedur dengan baik dan benar. Itu harapannya anak-anak. Well, the next is what is procedural text. Jadi ini kita masuk ke materinya. Procedural text is a piece of text that give us instruction to make or to do something. Jadi teks prosedur adalah sebuah teks yang memberikan kita perintah atau instruksi untuk melakukan sesuatu. The next, the purpose of procedural text. Jadi tujuan dari teks prosedur, to tell the readers how to do or make something through a sequence of action or step. Ya, tujuan dari teks prosedur adalah untuk memberitahu pembaca bagaimana melakukan atau membuat sesuatu melalui urutan tindakan atau langkah-langkah. Baik, Ibu harap anak-anak bisa menyimak dengan baik. Jika tidak mengerti, tidak paham, boleh di pause videonya. Well, the next slide. Well, here is
several generic structure or not generic structure ya. Di sini ada beberapa ciri-ciri ya procedural text. Bagaimana kita bisa mengenal teks prosedur itu? Teks prosedur yang pertama menggunakan simple present tense, yang kedua berbentuk imperatif atau kalimat perintah. For example, pour some water, and then wash the tomatoes, put the noodles in the blah blah blah, cut the onion, and etc. The next menggunakan action verb, for example, make, take, boil, cook. And then the next menggunakan temporal conjunction, for example, first, then, next, after that, last, and etc. And the last one menggunakan kata keterangan, for example, for 5 minutes 2 centimeters from the top, and etc. Well, what is the next? The next is generic structure ya. Generic structure of procedural text. Yang pertama, ini ada beberapa bagian ya. Yang pertama, goal or purpose. Jadi pada bagian goal or purpose itu berisi informasi tentang maksud dan tujuan procedural dan prediksi suatu kesimpulan. The next is materials, itu bahan-bahan, berisi daftar materi atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu prosedur atau langkah-langkah. Yang berikut steps, itu urutan instruksi atau aktivitas untuk mencapai tujuan dalam urutan langkah yang benar. And the last is result, hasil dari serangkaian langkah-langkah yang telah kita lakukan. Baik, here is an example of procedural text, how to insert SIM card, cell phone ya, bagaimana memasukkan SIM card ke dalam telepon seluler. Ya, ini yang ibu tandai merah itu adalah the step ya, the step. Ini the step. And the materials is a SIM card and cell phone. And then di sini, baik, kita akan membahas tentang instruction and well, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Ya, this is an example how to make ice lemon tea. Yang pertama, how to make ice lemon tea itu seperti yang sudah kita bahas tadi, adalah the purpose ya, the goal atau the purpose of procedural text. And then ingredients itu bahan-bahan atau the materials, the materials. And then the step itu langkah-langkah. Yang berikut temporal conjunction, penghubung waktu, yaitu di sini ada first, ada next, ada then, and after that, and then, and the last ya. Baik, yang berikut itu tadi ciri-cirinya ada action verb ya. Action verb itu ada 8. Di sini ada brew, ada squeeze, and then pour, and then ada stir, ada mix ya. Itu kira-kira, nanti cari lagi sendiri. And how about imperative sentence? The imperative sentence, I'm really sorry, imperative sentence itu brew tea bag, and then add sugar, squeeze lemon tea. Di sini ada banyak ya, and pour lemon juice into the tea, and then add ice cup, stir until the lemon juice mix with the tea, add lemon slice
slices as decoration, and the last is ice lemon tea is ready to serve. Itu adalah the result ya, hasilnya. Baik, di sini ada contoh-contoh soal based on our procedural text before, sesuai dengan teks prosedur kita yang tadi. The first is number one is the following are the ingredients of recipe except. Jadi di bawah ini bahan-bahan resep pembuatan ice lemon tea. Situ ada ice cup, tea, lemon, and salt. Baik, kita coba lihat apakah ada di sini. Di sini kalau tea ada, orange ada, sugar ada, ice cup ada. Coba kita lihat di sini. Nah, di sini tuh anak yang tidak ada itu salt. Jadi jawabannya itu adalah salt. And then the next, what should we do with lemon? Apa yang kita lakukan dengan lemon? Eat the lemon, mix with the sugar. Makan lemonnya, campur dengan gula, and then mix to the ice cup, campur dengan esnya, and then the last is squeeze the lemon and pour lemon into the tea. Coba kita lihat pada teksnya. Apa yang akan kita lakukan dengan lemon? Mana kita cari lemonnya? Ada di ini di step yang ketiga. Squeeze the lemon, then pour lemon juice into the tea. Ya. Jadi jawabannya adalah yang D ya, Nana. Ini jawabannya yang D. Baik. Yang nomor yang berikut. Before 8 ice cup and 150 ml cold water, we should bla bla bla. Jadi sebelum memasukkan ice cup itu dan 150 ml air dingin, kita harus bla bla bla. Jadi sebelum masukkan ice cup itu langkah apa? Nah, dan jadi after that 8 ice cup and bla 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 water. Nah, di sini berarti sebelumnya itu adalah langkah yang sebelumnya, yaitu langkah ketiga. Squeeze the lemon, then pour lemon juice into the tea. Itu berarti adakah tidak? Nah, di sini jawabannya yang B ya, anak-anak. Jawabannya yang B. Baik. Slide berikut, contoh soal yang berikut. Nomor 4, the text is called and bla bla bla. Nah, ini kita sudah tahu ya, is called procedural text ya, procedure. And then number 5, how many steps do we need to make lemon tea? Di sini dia tanya step itu langkah-langkah ya. Jadi di sini langkah-langkahnya ada berapa? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tuh ada 6 langkah. Berarti 6 steps ya. Ya. 6, baik. Here is the material to make ice lemon tea. First is sugar, lemon, and then coffee, and the last is tea. Ya, ini pasti jawabannya sudah tahu ya. Jawabannya itu adalah tea ya. Baik, the next slide. Well, that's all my little explanation about procedural text. Jika belum paham, boleh WA pribadi ibu. Good luck and don't forget to study. See you on next video. Bye bye.
How are you today? I'm fine. Fine. And I'm fine. Are you ready to start our lesson for today? Apakah siap pelajaran hari ini bahasa Inggris?